Halo, halo. Ya, udah. Oke. Kepada Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, eh, sebelumnya saya minta maaf, saya akan terlalu lama menyampaikan riwayat Mbah Sotik atau Bapak saya sendiri. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah sudi hadir di tempat ini meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Dan yang kedua, kami atas nama anak-anak Mbah Ahmad Sotik juga sangat berterima kasih kepada masyarakat, terutama masyarakat Desa Pandan Sili yang setiap malam Jumat mengirimi Bapak saya doa yang itu tidak bisa dilakukan secara langsung oleh anak-anaknya karena saya berdomisili di Purwokerto, adik saya Habibi di Jakarta, kemudian yang istiqomah di Sulang. Kita tidak bisa setiap malam Jumat menghadiri acara-acara itu, tetapi masyarakat Desa Pandan Sili dan sekitarnya sangat antusias untuk melaksanakan doa-doa itu. Saya sekali lagi atas nama keluarga terima kasih. Kemudian juga terima kasih atas inisiatif masyarakat Desa Pandan Sili juga yang mengadakan acara-acara doa saat kematian Bapak saya setiap hari Selasa Wage, dan itu sangat saya apresiasi dan saya terima kasih sekali. Itu mungkin sekelumit tentang sambutan atas nama keluarga. Untuk selanjutnya saya minta waktu sedikit lagi untuk menceritakan sedikit tentang Bapak saya. Sebelum Bapak saya meninggal, Bapak punya dua wasiat. Wasiat yang pertama adalah, dalam bahasa Jawa itu Bapak sering ngomong, "Cung, nek aku mati aku njaluk dikuburke di tempat ini." Tempat ininya itu sudah ditunjuk, yaitu yang sekarang ada di pusaranya Bapak saya itu. Jadi itu permintaan Bapak sendiri untuk dimakamkan di tempat ini. Dan wasiat yang kedua adalah Bapak saya berkeinginan di makamnya itu dibangunkan sebuah musola. Maka ini sebenarnya musola. Jadi kepada Gus Koyum saya pamerkan, ini adalah awal untuk musola yang diminta oleh Bapak saya. Nanti di sebelah utara sini mau dibangun tempat wudhunya. Bapak saya punya keinginan kalau ada orang-orang lewat jalan ini kemudian pengen sholat, pengen wudhu, bisa untuk sholat di musola ini. Jadi ini adalah musola ngiras-ngirus sebagai makamnya Mbah Sotik. Itu wasiat Bapak saya. Dua wasiat yang kedua itu terkait dengan hall ini. Jadi Bapak saya berwasiat setiap haul yang akan dilaksanakan setiap tanggal 27 Suro atau maju mundurnya sedikit itu, Bapak berkeinginan riwayat hidupnya yang nelongso itu diceritakan biar minimal bisa diambil hikmah oleh masyarakat. Oleh karena itu, karena waktunya Gus Koyum sangat singkat, maka saya akan menceritakan tidak terlalu panjang, tetapi sekitar sedikit menjelang kematian Bapak saya. Jadi 1 tahun sebelum Bapak saya meninggal, Gus Koyum, itu Bapak pesan kepada saya, kalau ngundang saya memang cung begitu, cung nanti tanggal rolas sasi rolas tahun 2012 mulih ya. Saya nggak tahu Bapak itu berkeinginan apa, pokoknya saya berpikir tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 itu paling di desa juga mau ada syukuran apa. Nggak taunya itu adalah hari pemakaman Bapak saya, Gus. Dan itu diungkapkan 1 tahun sebelumnya ke saya. 1 minggu sebelum Bapak saya meninggal, Bapak itu seolah pamitan dengan teman-teman kerjanya, karena kebetulan Bapak saya itu mudin, Gus. Jadi tugasnya adalah ngantar orang nikah, ngantar orang cerai. Nah, 1 minggu sebelum Bapak meninggal itu Bapak menyempatkan diri untuk teman-teman satu KUA di atasan Bapak saya di KUA Sumber itu untuk meminta maaf, kemudian bercerita tentang kehidupan keluarganya.
Pada intinya Bapak itu merasa sangat bahagia sebagai orang kampung yang miskin itu berhasil mengantarkan anak-anaknya kehidupan yang lebih baik. Bahkan bapak saya bercerita kalau misalnya diambil nyawanya sekarang pun sudah ikhlas karena dia sudah mengantarkan anak-anaknya kehidupan lebih baik itu. Ini adalah yang cerita adalah ketua KUA saat itu, karena itu adalah hasil cerita dari teman-temannya. Bahkan bapak bisa bercerita lebih dari 3 jam di KUA itu. Intinya di KUA itu bapak meminta maaf pada teman-teman kerjanya dan kemudian menceritakan bahwa dia ikhlas kalau kapanpun diambil. Satu kata yang sering diulang-ulang oleh bapak saya itu, Gus, bapak saya itu berkeinginan untuk tidak mau ngerepotin anak-anaknya. Jadi meskipun saya dianggap berhasil, adik saya dianggap berhasil, itu bapak tidak mau ngerepotin sedikit pun. Jadi bapak itu tidak ingin ngerepoti anaknya sedikit pun. Dan kalau memang sudah janji pastinya atau memang sudah ajal menimpa itu, bapak nggak ingin sakit. Bapak cuma ingin meninggal dan langsung ingin jatuh dan langsung meninggal saja. Itu permintaan atau doa yang selalu bapak sebutkan. Jadi nggak mau sakit, nggak mau apapun. Kalau memang sudah saatnya dia pengen jatuh dan meninggal. Ini kok kemudian dikabulkan oleh Allah, jadi bapak itu jatuh, jadi kecelakaan, ketabrak dan meninggal. Proses tabrakannya bapak saya pun harusnya kalau dinalar pakai akal sehat itu nggak nyampe meninggal, Gus, harusnya itu. Karena motor yang dibawa, yang saya bawa sendiri dari Polres Rembang itu bisa saya naiki sendiri. Itu menandakan bahwa tabrakannya sebenarnya nggak kenceng, tapi kok kemudian bisa meninggal. Nah itu mungkin memang sudah takdirnya, sehingga sesuai dengan permintaan-permintaannya. Satu hari sebelum bapak saya meninggal, bapak telepon saya di Purwokerto. Wasiat terakhirnya adalah, Cung sing akur karo adik-adine, titip adik-adimu, intinya sing apik, sing saling bantu, kalau ada masalah diselesaikan bareng. Itu 1 hari sebelum meninggal. Dan 1 hari sebelum meninggal pula baju-bajunya sudah disetrikani dengan rapi, kemudian seolah-olah mau pergi jauh, baju-bajunya sudah ditata, disetrika dengan rapi, dan kemudian ternyata itu adalah bagian akhir-akhir dari kehidupan bapak saya. Mungkin itu sekelumit tentang hari-hari akhir menjelang meninggalnya bapak saya. Dan mungkin di hall-hall selanjutnya, jadi untuk masyarakat Pandansili, hall ini adalah hall kedua. Keluarga berkomitmen untuk melanjutkan ini hall ketiga, hall keempat, kelima dan seterusnya, karena kami niati hall bapak saya ini adalah untuk reuni, untuk temu keluarga bareng. Karena saya dengan adik saya Habibi itu nggak setiap hari bisa teleponan, bahkan saat Ramadan saja nggak bisa ketemu karena saking kesibukannya masing-masing. Maka saat hall inilah kita niati untuk reuni bareng, kita sowan ke makam bapak saya, kita sowan untuk ngabekti sama orang tua yang sudah meninggal. Maka apapun kesibukan saya dimanapun, itu harus kita tinggalkan demi orang tua saya dan orang tua kita sebagai anak-anaknya. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi sebagai keluarga, atas nama keluarga saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya nggak bisa membalas apapun, saya cuman sangat berterima kasih pada Bapak Ibu. Dan saya mohon pada Gus Koyum nanti untuk memberikan tausiah tentang mensikapi kematian. Sebenarnya Gus, saya sebenarnya bapak saya itu sebenarnya orang baik atau enggak sih Gus, dengan cerita-cerita yang kayak begitu itu, seolah-olah yang sudah mempersiapkan kematiannya dan seolah-olah sudah kayak begitu itu. Sebagai orang awam mungkin Gus Koyum bisa bertausiah tentang hal itu. Terima kasih. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.